Baiklah teman-teman sekalian, kita mulai perkuliahan kita di menjelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan perkuliahan kita yang pagi hari ini jatuh pada pertemuan yang ke-9 dari 14 kali pertemuan yang kita rencanakan. Jadi waktu itu terus berlalu ya, tidak terasa hari ini pertemuan yang ke-9, jadi menyisakan sekitar 5 kali pertemuan lagi ke depan ya. Jadi cukup cepat rasanya, dan sebagaimana saya juga mendengar dari beberapa kelas yang sudah saya ampu beberapa hari yang lalu juga, kalau tidak salah mungkin mohon koreksi ya dari ketua kelas, apakah betul pertemuan kita di pertemuan yang ke-10 itu dilakukan secara offline atau secara luring? Apa seperti itu? Betul? Kemungkinan iya Pak, soalnya minggu depan udah offline semua. Ya, jadi mungkin kita bertemu ya secara tatap muka. Namun mohon nanti bisa dikoordinasikan oleh ketua kelas karena jumlah kita cukup besar ya. Ini kelas besar nih, kelas besar di kelas ini yang paling besar ya kelas ini 30 ya. Sama dengan kelas yang hari Senin juga sekitar 30 orang. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan ruang kelas yang lebih besar gitu ya. Karena jumlah 30 orang dengan protokol kesehatan ya, ini terpaksa harus dicari kelas yang kapasitasnya mungkin lebih dari 30 ya, sehingga kita bisa masuk semuanya. Mudah-mudahan ada di lantai 3 tuh, lantai 3 di ruang aula, di ruang kelas yang besar itu mungkin kita bisa memanfaatkan ruangan itu. Mungkin nanti kita koordinasi aja di minggu depan kira-kira ruangannya di sebelah mana. Karena kita tinggal menyisakan kurang lebih 5 kali pertemuan ya, termasuk nanti persiapan-persiapan ya dalam rangka kita UAS ya, ujian akhir semester. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita ya tentang demokrasi yang kemarin sempat terputus ya, karena kita banyak membahas terkait dengan ideologi dan konstitusi. Hari ini kita akan membahas dua aspek yang terkait dengan pilar, yaitu yang pertama adalah demokrasi, yang kedua adalah nanti hak asasi manusia. Jadi kita kalau bicara masalah politik itu tidak terlepas dari persoalan demokrasi ya, entah namanya itu politik pembangunan atau politik-politik yang terkait dengan bagaimana kita mengupayakan dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, itu tidak lepas dari kata demokrasi, dan bagaimana kita bisa memahami bahwa demokrasi ini bukan persoalan terkait dengan filosofi ya, bagaimana kita berbangsa dan bernegara dengan mengakui beragam keanekaragaman yang ada di Indonesia, tapi juga kita harus memahami bahwa demokrasi ini salah satu alat ya, metode kita bagaimana kita menuju ya, mengarah kepada satu titik di mana kita bisa menghargai satu dengan yang lainnya, kita pun bisa menjaga konstitusi negara Republik Indonesia ini. Baik teman-teman, kita harus kembali ya kepada slide yang saya pernah share di pertemuan yang ke-8 kemarin. Oke, ini judulnya ya, ideologi, konstitusi, demokrasi, dan HAM. Kita skip ya berapa
slide yang pernah saya sampaikan, kita skip terlebih dahulu. Kita langsung nanti ke demokrasi ya. Oke, baik, kita sedikit mereview kembali ya pertemuan kita pertemuan yang ke-8 ini yang lalu ya tentunya. Ini terkait dengan kita sudah menjelaskan apa itu demokrasi ya. Ini secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani ya, yang berarti demos yang berarti rakyat ya, kratos atau kratien yang berarti kekuasaan. Jadi kita bicara masalah demokrasi ini sebetulnya salah satu cara bagaimana masyarakat itu bisa menghindari ya absolutisme dari otoritarianisme gitu ya yang berlaku sebelum munculnya demokrasi. Nah ini sebetulnya teman-teman sekalian, munculnya demokrasi ini bukan barang yang baru ya. Sebelum Indonesia merdeka ya, bahkan sebelum terjadinya penjajahan di Indonesia, Belanda di Indonesia ini, sebetulnya masyarakat Eropa itu sudah mengenal demokrasi itu ya. Jadi di sini dinamikanya ya, kenapa mereka sudah mengenal demokrasi ya, sudah mengenal adanya sistem masyarakat yang berlandaskan kepada konstitusi yang berlandaskan kepada bagaimana rakyat itu bisa mengambil bagian dalam proses pemerintahan. Tapi di sini memang negara-negara Eropa itu justru mereka jadi muncul negara-negara penjajah ya, yang menjajah berbagai macam negara di belahan dunia berkembang gitu ya. Nah, padahal mereka udah paham bahwa demokrasi itu sudah muncul, bahkan demokrasi muncul di abad-abad Yunani zaman dulu gitu ya. Bahkan muncul juga di era di mana revolusi Prancis sudah muncul ya. Revolusi di Inggris sudah mulai muncul gitu ya. Justru mereka-mereka yang sudah lebih dahulu mengalami proses demokrasi, tapi di sisi lain mereka belum bisa juga melaksanakan demokrasi secara baik ya, khusus untuk terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negaranya. Nah ini memang persoalan yang pelik kalau kita bertanya kenapa gitu. Memang ini terkait dengan tadi ya, kita bicara masalah sistem kapitalisme dan sistem liberalisme yang saling tarik menarik ya, sehingga terbentuklah semacam imperium ya, kolonialisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga kita harus juga pahami bahwa demokrasi ini bukan berakar dari masyarakat Indonesia. Kita masih mengenal adanya kerajaan dan lain sebagainya. Justru ini kita mengenal istilah demokrasi ini import ya, import dari negara-negara maju gitu ya. Bagaimana mereka berdemokrasi gitu ya. Nah, terlepas dari aspek-aspek penjajahan dan imperialisme, kolonialisme yang telah mereka lakukan, kita mungkin ada baiknya ya mempelajari terlebih dahulu secara ilmiah kenapa demokrasi ini muncul dan bagaimana demokrasi ini bisa dijadikan semacam landasan dan juga dijadikan semacam prosedur dan mekanisme masyarakatnya dalam rangka memilih calon pemimpin, kemudian bagaimana membentuk suatu sistem pemerintahan. Jadi ini demokrasi sudah kita anggap sebagai sebuah fondasi dalam rangka kita bernegara dan berbangsa. Ya. Nah, secara etimologis tadi dikatakan bahwa demokrasi adalah satu hal yang terkait dengan demos, artinya rakyat, dan kratien artinya kekuasaan. Sistem sistem demokrasi ini muncul di abad ke-3, ya. Abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah lama sekali. Merupakan demokrasi langsung atau dikatakan dengan direct demokrasi, yaitu satu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat public policy ini dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Kenapa terjadi seperti ini? Mungkin satu sisi di Yunani zaman dahulu kala mungkin masyarakatnya masih terbatas ya, penduduknya masih sedikit ya, tapi mereka sudah berkomitmen bahwa dalam rangka menjalankan pemerintahan ini perlu ada persetujuan, perlu ada kesepakatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Itu muncul awal muasal munculnya demokrasi. Lawan dari demokrasi adalah otokrasi ya. Otokrasi adalah cara membentuk kebijakan yang terjadi apabila hanya
pemimpin dan bukan anggota-anggota lainnya yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi kebijakan kelompok secara langsung atau tidak langsung. Jadi kalau kita bicara demokrasi, lawan katanya adalah otoritarianisme atau katakan dengan autokrasi. Ya. Jadi kalau tadi demokrasi adalah bagaimana kita dalam rangka kebijakan publik, ya, dalam rangka public policy maupun kebijakan-kebijakan lain yang diputuskan itu harus melibatkan ya, anggota masyarakat yang ada. Nah, lawannya adalah tidak melibatkan, ya. Tidak melibatkan, artinya diputuskan secara sepihak ya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sepertinya kalau Indonesia ini karena kita menganut sistem demokrasi, kalau kita lihat dari konstitusi yang ada, ya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemudian diaturnya bahwa negara kita berlandaskan negara kesatuan, ya. Kita memberikan keleluasaan dengan adanya desentralisasi otonomi daerah. Ini kan kita menganut sistem demokrasi. Adanya pemilihan langsung kepala daerah ya, maupun badan legislatif maupun eksekutif itu menandakan bahwa kita menganut sistem demokrasi karena adanya share ya, distribusi kekuasaan yang tidak terpusat, tersentral kepada satu kelompok atau satu golongan tertentu, artinya terdistribusi. Kekuasaan itu sudah terdistribusi ya, dengan terbentuknya berbagai lembaga-lembaga demokrasi ya, termasuk juga adanya partai politik, adanya juga pemilihan umum, adanya dewan perwakilan rakyat, itu menandakan kita tuh menganut sistem demokrasi gitu. Ya, lawannya otokrasi, jadi kita jangan sampai nanti kita sudah memiliki komitmen terhadap demokrasi, tapi implementasinya otoritarianisme, berarti kita kembali ke zaman Orde Baru kalau gitu. Justru kolapsnya Orde Baru karena komitmen terhadap demokrasinya itu yang lemah gitu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu terlalu sentralistik, ya. Sementara daerah-daerah dan pemerintahan-pemerintahan di daerah itu kurang mendapatkan porsi yang optimal. Jadi semua diputuskan dari pusat, dan cenderung juga penyerapan sumber daya yang ada itu terlalu terserap ke pemerintah pusat. Nah, kita jangan seperti itu. Kita mau kembali lagi ke sistem yang otoritarian atau kita harus mengembangkan demokrasi, karena demokrasi ini salah satu pilihan yang telah kita lakukan gitu ya. Artinya kita harus komitmen dengan apa yang sudah kita tentukan. Demokrasi dalam negara modern itu dikatakan seperti demokrasi yang perwakilan, karena tidak mungkin lagi tadi seperti definisi yang saya sampaikan di awal bahwa demokrasi zaman dulu itu masyarakat kumpul di kota, kemudian di balai kota mereka merumuskan gitu ya. Nah, itu sudah situasi yang tidak mungkin lagi, makanya ada namanya representatif demokrasi, artinya kita memilih wakil-wakil rakyat yang ada duduk di parlemen. Nah, itu namanya ada sistem perwakilan, demokrasi dengan sistem representatif ya. Nah, munculnya demokrasi ini sebagaimana saya singgung itu merupakan pendobrakan ya. Jadi kritik dan juga pendobrakan, artinya revolusi ya terhadap kedudukan raja-raja absolut yang didasarkan pada teori rasionalistis yang dikenal sebagai sosial kontrak gitu ya. Salah satu asasnya adalah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung prinsip-prinsip keadilan universal. Artinya berlaku semua waktu serta semua manusia termasuk raja, bangsawan, rakyat jelata. Jadi semuanya dianggap sama meskipun perannya berbeda, status sosial berbeda. Tapi ketika bicara negara, mereka harus menghilangkan sekat-sekat itu. Ya. Pada hakikatnya teori sosial ini mendobrak dasar pemerintahan absolut. Jadi tidak ada lagi pemerintah yang absolut. Jadi kita mempunyai check and balances, punyanya perwakilan rakyat, adanya institusi-institusi prosedural yang mengusung demokrasi itu menandakan bahwa kita menganut sistem demokrasi sebagaimana disampaikan bahwa dengan adanya sistem ini berarti kita berupaya untuk menciptakan sebuah situasi di mana masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip demokrasi ini. Nah, ini tentunya teman-teman ketika kita membahas demokrasi, kita juga ini karena barang impor sebetulnya ya. Jadi kita harus juga memahami ya bahwa demokrasi ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Amerika ya, Winston Churchill ini tahun 40-an kurang lebih ya. Ketika terjadi Perang Dunia Kedua ini, kebetulan Presiden Amerika ini namanya Winston Churchill ya. Jadi dia mengatakan bahwa
Demokrasi is not the best form of government, but it's the best we have. Jadi ini satu kata yang sangat mungkin bisa menginspirasi ya, bahwa demokrasi itu is not the best form of government. Mungkin ada negara-negara lain yang tidak menerapkan demokrasi, tapi sejahtera gitu ya, rakyatnya makmur gitu, masyarakatnya sejahtera gitu. Tapi ini pilihan gitu, pilihan menurut Winston Churchill itu bahwa demokrasi ini the best we have gitu, ini sesuatu yang kita miliki gitu. Jadi satu hal yang mungkin bisa kita jadikan semacam kata-kata yang bisa kita pegang lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian ketika kita bicara demokrasi tidak terlepas dari 5 ya, ada 5 prinsip ketika kita menegakkan pilar demokrasi ini. Pertama, demokrasi itu bukan tong kosong nyaring bunyinya atau pepesan kosong gitu ya. Demokrasi itu harus ada karakter-karakter yang membentuknya. Ya. Salah satu karakter yang membentuk demokrasi adalah rule of law. Adanya rule of law itu apa? Aturan ya. The same law, the same judicial process apply to all citizens. Jadi semua masyarakat tidak memandang satu sosial, tidak memandang ras dan golongan, agama, dia harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Jadi ini, dan ini dianut oleh kita dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Jadi rule of law itu satu kesepakatan kita bahwa ketika kita memilih cara berdemokrasi, kita harus juga berpegangan bahwa demokrasi ini bukan artinya demokrasi yang tanpa batas gitu, tanpa aturan. Tetap demokrasi adalah demokrasi yang berlandaskan hukum, aturan-aturan main. Ada protapnya, ada mekanismenya, ada landasan undang-undangnya. Sehingga ketika kita melaksanakan demokrasi ini, kita memiliki alert ya, alarm gitu ya. Ketika kita salah, kok salah nih? Kita kembali lagi ke dasar hukumnya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian selain rule of law, adanya limits on government. Jadi pembatasan terhadap constraint on the government action are defined, process exists to maintain those limitations, and official held accountable if they are breached. Jadi di sini ada pembatasan-pembatasan terhadap absolutisme pemerintah gitu. Tidak ada pemerintah yang absolut ya. Pasti pemerintahan itu dibatasi oleh apa? Ya dibatasi oleh hukum, dibatasi otoritasnya oleh aturan hukum gitu. Jadi tidak serta-merta yang namanya pemerintahan itu bebas gitu, bebas karena dia pemerintah, dia bebas mengatur juga. Pemerintah diatur, jadi jangan hanya rakyatnya yang diatur, tapi pemerintahnya pun diatur. Ya, makanya ketika ada isu-isu politik terkait dengan pemilihan dengan isu presiden 3 periode, gitu ya. Kalau teman-teman cerdas, gitu ya. Kalau teman-teman cerdas ini memahami politik, ini apa ini, gitu ya? Barang apa ini? Nah, kalau kita komitmen dengan demokrasi, ya tentunya demokrasi itu ada the rule of law-nya gitu. Jadi otomatis tidak bisa isu-isu tersebut ditelan mentah-mentah gitu ya. Kemudian kita menuding salah satu pihak untuk menyalahkan pihak yang lain gitu. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini memang kalau kita pahami terus terang ini adalah satu gaming dalam berpolitik gitu. Jadi yang namanya politik itu ada upaya-upaya untuk menjaring mentes ya, water ya. Jadi airnya itu dites panas apa dingin gitu. Kalau banyak yang panas berarti nggak beres, tapi kalau dingin ya udah kita bisa langsung eksekusi. Ya. Tentunya tidak seperti ini. Kita mengingatkan kembali kepada elit-elit politik bahwa demokrasi kita ini demokrasi berlandaskan hukum, gitu, berlandaskan prosedur. Jadi tidak bisa serta-merta presiden 3 periode simsalabim bisa dilakukan, tidak. Kita harus kembali lagi meninjau konstitusi, kita harus kembali lagi kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat seperti apa. Jadi jangan kemakan isu-isu yang memang isu-isu ini nanti akan menenggelamkan kita. Ya. Itulah kembali kepada the limits on government. Jadi pasti ada pembatasan. Presiden itu bisa diangkat 2 periode, kabinet itu diputuskan oleh presiden, ya. Kemudian DPR tidak bisa membubarkan kabinet, itu kan aturan main. Ada dalam konstitusi kita. Ya. Menteri itu bertanggung jawab kepada presiden, tidak bertanggung jawab kepada parlemen, gitu ya. MPR bisa melaksanakan sidang, gitu ya. Nah, itu satu pembatasan terhadap pemerintah.
Ya. Sekarang saya tanya kepada teman-teman ini, siapa sih yang dinamakan pemerintah itu? Nah, ini kita challenge ini. Siapa pemerintah itu? Bisa jawab nggak? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita bicara masalah limits on government itu, ini kita bicara apa gitu? Siapa pemerintah itu? Kalau dalam pemahaman kita, dalam konstitusi yang namanya pemerintah itu siapa? Ada yang bisa jawab? Halo? Orang yang memiliki kewenangan, Pak. Ya, otomatis ya, karena namanya pemerintah itu pasti ada otoritas, ada aturan main, ada kewenangan. Cuma yang saya tanya, siapa itu pemerintah gitu kan? Nah, ini kita mengenal adanya trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka itu pemerintah semuanya. Ya. Bisa dikatakan sebagai pemerintah. Parlemen juga pemerintah gitu. Ya. Eksekutif, presiden beserta jajarannya, kabinet itu pemerintah. Gitu. Nah, juga terkait dengan lembaga-lembaga yudikatif, peradilan gitu ya. Termasuk kepolisian dan TNI itu pemerintah semua. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam pemerintah. Mereka harus dibatasi, tidak bisa kesewenang-wenangan. Misalnya polisi berbuat sewenang-wenang, tentara buat sewenang-wenang, nggak bisa karena mereka dibatasi dengan undang-undang gitu. Jadi kita bisa juga kalau ada tiba-tiba teman-teman lagi naik motor, tiba-tiba ditilang gitu, padahal tidak melanggar lalu lintas, teman-teman karena intelektualitasnya tinggi, tentunya tidak serta-merta menerima tilang yang telah dilakukan oleh polisi ya. Gitu. Pak, mohon maaf ini saya salahnya di mana gitu. Adakah kesalahan saya karena saya pikir saya sesuai dengan aturan lalu lintas gitu. Nah, kalau polisinya tidak bisa menjelaskan, teman-teman mempunyai hak ya, untuk sebagai warga negara ya, untuk mendapat perlakuan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Tapi kalau teman-teman melanggar lalu lintas misalnya naik motor tidak pakai helm gitu ya, kemudian melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu, berhenti seenaknya di tengah jalan gitu, itu berarti memang teman-teman yang salah gitu ya, jadi yang salah ditindak sesuai dengan peraturan. Demikian polisinya juga, kalau polisinya bersalah ya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi semuanya dibatasi, semua dibatasi. Masyarakatnya juga tidak bisa semerta-merta karena demokrasi bebas apapun ya bisa gitu, enggak. Tetap kita mereka memiliki hak untuk berbicara, tapi mereka harus berbicara juga dibatasi oleh undang-undang ya. Kemudian juga pemerintahannya juga tuh begitu ya. Saling autokritik di antara mereka yang memerintah dengan yang diperintah, itu demokrasi ya. Semakin tinggi tingkat demokrasi kita, semakin dewasa kita berdemokrasi, artinya kita sudah memahami saling menghargai, saling menghormati antara institusi yang ada. Kemudian yang ketiga, adanya the principle of representation. Ini perwakilan. Ya. Tadi saya sampaikan definisi tentang demokrasi itu adalah kekuasaan yang berdasarkan kesepakatan antara rakyat ya, dengan pemerintah gitu. Nah, tapi persoalannya sekarang, kalau zaman dulu di mana rakyatnya sangat sedikit, ya, bisa berkumpul di gedung wali kota atau di balai kota, kemudian mereka bersepakat untuk merencanakan sesuatu untuk kemaslahatan umat lah gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi karena jumlah penduduk kita 250 juta lebih gitu. Apa mungkin kita melakukan demokrasi seperti awal demokrasi? Tidak, artinya kita harus menganut sistem the principle of representation. Nah, inilah penjabaran dari ideologi kita, ideologi Pancasila ya, sila yang keempat. Kita juga menganut prinsip musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh parlemen. Nah, ini intinya kita melakukan the principle of representation. Ya. The people who are subject to law must be equally represented in legislative process that make those law. Jadi nggak bisa semua bikin undang-undang, tapi harus ada dipilih oleh rakyat, kemudian ada mekanisme pemilu, ya legislatif yang mereka akan duduk di parlemen untuk mengurusi rakyatnya, kayak gitu. Kemudian yang keempat adanya the protection of individual and property. Nah, ini hak-hak individu ya, kepemilikan itu diproteksi, dilindungi oleh undang-undang gitu. Teman-teman punya motor gitu ya. Nah, motor itu propertinya
punya teman-teman gitu loh, punya STNK-nya, punya SIM, punya apa, itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak bisa orang lain mengambil motornya teman-teman gitu ya. Rumah, gitu ya, mobil itu properti orang gitu. Tanah, bangunan itu semua properti orang, dilindungi oleh undang-undang gitu. Nah, itu demokrasi, ya, adanya perlindungan terhadap individual, hak-hak individu dan properti, artinya kepemilikan. Ya. The assumption that individual have right and freedom, which include a minimum the own property, the right to contest government decision. Ya. Kemudian yang terakhir, the institutionalization of the process of government. Ya. Jadi persoalannya ketika kita bicara masalah pemerintahan itu harus di backup tidak hanya oleh undang-undang yang membatasi otoritas serta kewenangan pemerintahan, tapi juga pemerintahan dilakukan dengan cara adanya institutionalization proses, adanya kelembagaan gitu ya, kayak seperti ada kabinet, kemudian ada struktur organisasi pemerintahannya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Termasuk juga terkait dengan bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum ya, election are prescribed. Jadi itu bukan hanya soal struktur organisasi tapi mekanisme juga dalam rangka menjalankan prosedural demokrasi ya. Dengan adanya KPU, KPUD, Bawaslu, itu merupakan satu perwujudan dari bagaimana kita menginstitusionalisasi dari proses demokrasi ini. Demokrasi didasari oleh beberapa nilai, karena demokrasi bukan hanya secara mekanisme, hanya metode ya, atau cara bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan, tapi demokrasi adalah merupakan value ya, nilai gitu. Jadi ada nilainya gitu. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga ya, institutionalized peaceful settlement of conflict gitu ya. Jadi demokrasi ini cara menyelesaikan masalah gitu ya. Saya kasih contoh teman-teman, ketika terjadi pemberontakan ya, di Aceh gitu ya. Di Aceh tahun 71 sampai dengan tahun 2005, itu tuntutan masyarakat Aceh itu merdeka gitu loh, melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Masyarakat Aceh tidak puas dengan keadilan ya, tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah pusat. Makanya dia ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Sementara satu, Aceh itu bagian dari Indonesia ya. Nah, kita tidak bisa melepaskan Aceh begitu saja tanpa ada komitmen ya, dan juga tanpa ada penyelesaian secara damai gitu ya. Makanya salah satu cara bagaimana Aceh dirangkul adalah dengan memberikan satu kesempatan bagi masyarakat Aceh, bagi rakyat Aceh untuk mendirikan partai politik gitu loh, partai politik lokal, namanya Parlok gitu. Satu-satunya provinsi yang memiliki Parlok itu adalah dengan memberikan demokrasi ya, secara prosedural kepada masyarakat Aceh gitu. Jadi di Aceh itu bukan hanya ada parpol tentunya, ada parpol, ada syariat Islam, ada juga majelis ulama kayak gitu ya, adanya majelis adat gitu. Jadi ini memberikan satu keleluasaan menyelesaikan konflik yang berpuluh-puluh tahun dengan cara konflik settlement dengan memberikan ruang kepada masyarakat Aceh untuk mendirikan namanya demokrasi berdasarkan prosedural. Dan ini diterima oleh masyarakat Aceh. Bahwa Aceh yang tadinya gerakan Aceh Merdeka itu yang menyerang pemerintahan, menyerang orang di luar Aceh gitu ya. Sekarang mereka menjadi partai politik gitu. Mereka bertarung dengan adanya demokrasi di tingkat lokal ini gitu. Jadi ini salah satu penyelesaian ya. Penyelesaian perdamaian secara kelembagaan gitu. Nah, mungkin saja ini teman-teman, mungkin ini daya analisisnya harus saya challenge juga terkait dengan penyelesaian kasus Papua nih. Teman-teman harus bisa berpikir, apakah persoalan Papua itu selesai dengan mengirim tentara gitu ya? Apakah persoalan Papua itu bisa dengan KKB-nya selesai dengan kita mengejar KKB kemudian membunuh orang-orang yang membunuh tentara gitu ya? Apakah mau seperti itu terus gitu ya? Nah, ini salah satu challenge ya kepada para mahasiswa berpikir kalau memang kita menganut prosedur demokrasi ya kita memberikan ruang tentunya ya, dengan cara apa? Dengan cara ada tidak hanya pendekatan militer. Ini pendapat pribadi saya.
Ini harus ada penyelesaian secara damai gitu dengan orang Papua. Bukan berarti serta-merta KKB itu diakomodir, tidak. Ya. KKB-nya harus dibubarkan. Kalau dia mau mengakomodir sistem yang ada di Aceh gitu ya, dengan menganut kepada prosedur damai ya antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh, khususnya mereka dengan gerakan Aceh Merdeka, itu harus ada penyelesaian secara damai gitu loh. Nah, kalau secara militer terus, pendapat saya pribadi itu tidak akan selesai. Ya. Karena mereka itu memang kecil, KKB itu jumlahnya bisa dihitung gitu ya. Mungkin mereka tidak sampai 10.000 orang. Mungkin kalau digabungkan mungkin tentara yang lebih tahu ya, mungkin jumlah mereka sampai maksimal sampai 500 sampai 1.000 orang gitu. Jadi berapa persen dari rakyat Papua ya? 0,0 sekian persen sebetulnya mereka itu. Dan kalau kita mau menggunakan kekuatan militer itu saya yakin ya 2 kali 24 jam habis KKB itu. Indonesia punya apa? Angkatan laut, angkatan udara ya. Kita punya kepolisian, kita punya berbagai macam alutsista yang lengkap ya. Habis mereka dalam 2 kali 24 jam. Tapi apakah kita mau menghabisi orang dalam 2 kali 24 jam gitu kan? Jadi ini harus ada upaya-upaya tertentu dalam rangka menyelesaikan perselisihan damai dan secara melembaga dengan kita membuat semacam demokrasi di tingkat lokal. Ini salah satu instrumen yang mungkin dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Oke, kita berlanjut kepada demokrasi sebagai sebuah nilai itu adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ya. Peaceful change in changing society. Jadi memberikan keleluasaan bagi mereka ya, untuk menyelenggarakan perubahan. Tentunya sini demokrasinya demokrasi yang dewasa ya, bukan demokrasi yang gontok-gontokan gitu. Ya. Kita harus bisa menciptakan sebuah suasana di mana suasana berdemokrasi ini berdemokrasi yang mature, yang dewasa gitu ya. Bukan kayak anak kecil, kalau ini menang ribut gitu ya. Nah, ini harus bisa, dan itu proses ya. Dari itu proses, mudah-mudahan masyarakat kita ini semakin berproses ya, semakin berdewasa dalam berdemokrasi. Karena demokrasi itu bukan persoalan prosedur, tapi persoalan kedewasaan ya, dalam menyelenggarakan satu sistem pemerintahan yang adanya kontestasi ya, mensyaratkan adanya kompetisi ya. Kemudian penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur, adanya suksesi ya. Jadi wajar kalau kita tadi adanya pergantian pimpinan itu dilaksanakan dengan proses demokrasi ini. Adanya pemilihan, adanya pergantian pemimpin, ya dibatasi 5 tahun sekali gitu ya. Ini satu hal yang mungkin harus kita pahami dalam kita berdemokrasi. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan. Jadi tidak boleh ada kekerasan ya. Meskipun di sana sini terjadi kekerasan, sebetulnya demokrasi yang yang baik, yang dewasa adalah kita menghindari adanya konflik senjata, kita menghindari adanya konflik kekerasan gitu ya. Kemudian yang ketujuh, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity ya. Warna kulit berbeda ya, gaya bahasa berbeda, budaya berbeda, itu tidak masalah ya. Asalkan kita tetap satu dalam keragaman, itu Indonesia ya. Kemudian yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan ya. Bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini dijamin keadilannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah nilai-nilai yang dianut dalam kalau kita memilih prosedural demokrasi yang kita lakukan ya, sejak kita bersepakat bahwa Indonesia memang berlandaskan kepada sistem perwakilan atau demokrasi perwakilan. Di sini ada beberapa teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin harus diakomodir ya ketika kita memilih demokrasi. Bukan hanya persoalan filosofi, bukan hanya persoalan value, tapi juga persoalan lembaga ya. Ketika kita memilih instrumen demokrasi, kita harus memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab ya. Adanya pemerintahan, tadi pemerintahan itu bukan persoalan eksekutifnya aja, tapi legislatif, yudikatifnya juga bertanggung jawab ya. Kemudian adanya Dewan Perwakilan Rakyat ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa demokrasi mempersyaratkan adanya dewan yang dipilih dalam pemilu gitu ya. Kemudian dewan yang terpilih tersebut melaksanakan tugas pokok fungsinya mengawasi pembangunan ya, dan kemudian melakukan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif ya,
sehingga terjadi check and balances antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kemudian suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai. Jadi adanya partai politik itu menandai kita menganut sistem demokrasi. Ya. Indonesia ini ada berapa parpolnya? Ada yang tahu nggak? Berapa jumlah partai politik yang ada di Indonesia sekarang? Ada yang tahu? Indonesia itu menganut sistem bukan dwi partai atau tripartai seperti ada di Amerika. Itu cuma ada dua partai, ada partai buruh, ada partai konservatif liberal gitu ya. Sama di Australia pun, waktu saya tinggal di Australia itu hanya ada dua, partai buruh dan partai konservatif. Tapi di Indonesia ini partai banyak gitu ya. Mungkin lebih dari 30 kali partai gitu ya. Yang menyelenggarakan hubungan kontinu antara masyarakat dengan pemimpinnya. Kemudian pers dan media ya yang bebas dan menyatakan pendapat. Jadi pers itu salah satu indikator ya adanya prosedural demokrasi, itu adanya pers dan media massa yang mengontrol kinerja dari pemerintahan, terus kemudian bagaimana menyelenggarakan proses berbangsa dan negara ini adanya kebebasan ya. Tidak boleh dikekang pers ini, karena pers ini netral dia ya, karena dia tidak memihak kepada satu golongan atau kelompok, tapi dia memang berfungsi sebagai pilar dalam demokrasi. Kemudian sistem peradilan yang bebas menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan. Jadi sistem peradilannya, sistem yudikatifnya pun tidak boleh diintervensi gitu ya. Misalnya eksekutifnya mengintervensi peradilan itu nggak boleh. Peradilan itu harus bebas dari intervensi siapapun. Ya, masyarakat, intervensi pemerintah, tidak. Ini karena bebas. Peradilan yang bebas berarti peradilan yang menjamin hak-hak individual dan mempertahankan keadilan. Nah, meskipun demokrasi kelihatannya indah gitu ya, indah, nan indah, elok gitu ya, karena tadi menjamin keadilan, kemudian juga damai gitu ya, sepertinya satu hal yang diidam-idamkan oleh seluruh negara. Tapi menurut keterangan dari ahli politik itu Huntington ya, bahwa demokrasi ini memang ada sesuatu yang perlu kita perhatikan ya, karena dinamikanya gitu ya. Kita tidak semulus apa yang direncanakan, kadang seperti itu. Demokrasi sejati berarti adanya liberté, égalité, fraternité. Liberté itu apa? Kebebasan, egalitarisme itu kesetaraan, fraternité itu persaudaraan. Jadi adanya kebebasan, adanya kesetaraan, kemudian adanya kepersaudaraan. Kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Jadi adanya warga negara yang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, jujur dan terbuka dalam percaturan politik. Ya, musyawarah yang rasional, adil, didukung dengan informasi yang cukup. Ya. Ditambah adanya partisipasi kekuasaan yang equal, berbagai kebijakan, kebaikan yang dilakukan oleh warga negara lainnya. Ini idealnya menurut Huntington sebuah demokrasi sejati. Namun demikian teman-teman, ada beberapa hal ya, bahwa demokrasi ini mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, membawa konsekuensi, membawa implikasi gitu ya. Jadi ada dua sisi, satu sisi oh yes gitu, good ini ya, adanya kesempatan, adanya partisipasi masyarakat, adanya check and balances gitu ya. Tapi di sisi lain yang kita lihat dalam warna demokrasi kita itu adanya kontestasi, adanya pertarungan. Ya, kalau zaman lagi ribut-ribut itu adanya 01, 02, itu pertarungan itu, kontestasi ya. Kemudian di daerah adanya pilkada itu sering clash juga ya antara parpol yang satu dengan partai yang lain. Kemudian adanya antara kandidat-kandidat wali kota maupun kandidat gubernur yang saling bergesekan. Itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari adanya proses demokrasi. Jadi adanya konflik ya, adanya konflik. Justru niatnya menghindari konflik, tapi konflik itu sendiri memang satu hal yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Ya. Meskipun nanti bisa atasi, tapi paling tidak konflik itu sesuatu yang inherent dalam demokrasi. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan sipil, ya, ada dalam berpolitik, kebebasan untuk berbicara, menertibkan untuk kumpul, berorganisasi, ya, dibutuhkan dalam perdebatan politik, pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan. Jadi adanya
kebebasan individual. Meskipun kebebasan ini dibatasi, tapi sipil itu jangan dikekang. Kalau mau berpendapat ya silakan gitu. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, pemerintah tidak boleh membungkam gerakan-gerakan sipil ini. Gerakan-gerakan sipil yang sedang berkembang saat ini, baik di perkotaan maupun di desa, itu nggak boleh dibungkam. Kalau kita menganut sistem demokrasi, kita memberikan ruang kepada mereka untuk berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian yang ketiga, selain adanya kontestasi, adanya kebebasan sipil, kemudian adanya elit, ya, elit capture. Ini nggak bisa dihindari nih, ya. Para elit itu kecenderungannya, ya, kecenderungan mereka itu senang dalam hal pertarungan tadi, ya. Dan satu sama lain itu, mungkin teman-teman sudah melihat bagaimana elit itu bermanuver, gitu ya. Kadang dia bermanuver dalam konteks dia mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara, kadang juga mempengaruhi bagaimana elit itu mempengaruhi massa, gitu ya, konstituennya, gitu ya, bagaimana mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi elit ini yang bermain, gitu ya, yang berperan. Ya. Demokrasi ini tidak ramai kalau nggak dimainkan oleh elit. Nah, teman-teman mungkin kalau bisa kita perhatikan, ya, ketika kita melihat secara nyata perkembangan di dalam kita berdemokrasi, ya, munculnya tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh elit ini mewarnai, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini teman-teman coba perhatikan di sini bagaimana elit itu bermanuver, ya. Dia menguasai beberapa institusi-institusi, ya. Kemudian elit juga kadang berupaya, ya, untuk mempengaruhi massa, gitu ya. Nah, ini satu ciri dari sesuatu yang dinamika yang tidak bisa dihindari ketika ada demokrasi. Ya. Ini harus sadar kalau kita inginnya mulus-mulus saja itu satu hal yang sempurna, tapi kalau dalam demokrasi ini pasti ada clash, pasti ada gesekan, ya, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita bicara demokrasi yang merupakan barang impor tadi, ya, dari luar, gitu ya, kita tidak bisa menghindari adanya aspek yang dinamakan dengan demokrasi dan globalisasi. Ya. Ini ada tiga kelompok, ya, ada tiga kelompok besar yang berargumen terkait dengan demokrasi ini. Kalau tadi kan adanya pertarungan politik, tapi ada juga yang dikatakan sebagai kelompok yang hyper globalis, gitu ya, kelompok yang skeptis, kemudian ada kelompok yang transformasionalis. Nah, ketiga kritik dari demokrasi dan globalisasi ini mewarnai bagaimana demokrasi itu dijalankan dan bagaimana kaitannya dengan unsur-unsur globalisasi. Gitu. Hyperglobalis, kelompok hyperglobalis ini didefinisikan sebagai sejarah baru kehidupan manusia di mana negara tradisional telah menjadi tidak relevan lagi, lebih-lebih tidak mungkin menjadi unit-unit bisnis dalam sebuah ekonomi global. Ya, kita lanjutkan. Globalisasi ekonomi akan membawa serta gejala denasionalisasi ekonomi melalui pembentukan jaringan-jaringan produksi transnasional atau dikenal dengan transnational networks of production, perdagangan dan keuangan. Kemudian selanjutnya dalam lingkungan ekonomi yang tanpa batas ini, economic borderless, ya, pemerintahan rasional tidak lebih dari sekedar transmission belt bagi kapitalis global atau lebih disingkat sebagai institusi perantara yang menyusup di antara kekuatan lokal atau regional yang sedang tumbuh serta mekanisme pengaturan global. Ya, lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa globalisasi ekonomi tengah membangun bentuk-bentuk organisasi sosial yang tengah menggantikan atau yang akhirnya akan menggantikan negara bangsa sebagai lembaga ekonomi utama dan unit politik masyarakat dunia. Mereka juga mengklaim bahwa globalisasi ekonomi akan membawa pola baru antara pemenang dan pecundang sekaligus dalam ekonomi global. Nah, ini mirip dengan teori yang saya pernah ajarkan dulu, namanya teori dependensi, ya, teori ketergantungan. Jadi munculnya globalisasi ini, terutama globalisasi ekonomi, itu satu hal yang mungkin menghantam berbagai macam institusi pemerintahan di dunia, gitu ya. Jadi pemerintahan itu tidak murni dilakukan, tapi ada intervensi dari internasional, adanya interaksi, ya, yang intens antara kepentingan dalam negeri dengan kepentingan luar negeri. Nah, ini tidak bisa dihindari, teman-teman sekalian. Ya, tidak bisa dihindari bahwa memang adanya pengaruh dari
eksternal ya, eksternal dalam rangka kita menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan ini. Ya, misalnya persoalan utang gitu ya. Misalkan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang bagaimana IMF ya, International Monetary Fund itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan Indonesia ya, naiknya bahan bakar minyak, kemudian naiknya minyak goreng, segala macam itu pasti berpengaruh, bukan persoalan nasional saja gitu ya. Tapi ini ada kaitan dengan persoalan global gitu ya. Adanya demand dari internasional sehingga masalah perekonomian di dalam negeri, politik dan ekonomi dalam negeri itu mengalami sedikit guncangan gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ini melek nggak politik nih waktu bagaimana sih sebetulnya? Ada yang bisa menceritakan nggak secara politis bagaimana terjadinya minyak goreng itu naik gitu loh. Harga minyak goreng itu naik gitu. Apa kaitannya? Apakah itu persoalan domestik atau juga ada kaitan dengan persoalan yang ada di internasional gitu. Ada yang bisa sedikit cerita? Ini kan sudah banyak dibahas di media ya, di media massa, di internet, di TV itu sering. Kalau teman-teman tidak berfokus, tidak hanya berfokus kepada anak-anak muda ya, senangnya nonton gitu ya. Coba perhatikan gitu, sekali-sekali nonton berita gitu ya, sekali-kali menyimak apa yang ada di Indonesia itu. Jadi teman-teman perhatikan itu, kenapa minyak goreng ini sampai harganya 50.000 gitu. Padahal sempat menyentuh angka 28.000, tiba-tiba menjadi 50.000 gitu. Nah, ini persoalannya juga ada kaitan dengan bagaimana demand tadi, demand dari internasional. Nah, ini pada kenaikannya seperti itu. Ada yang bisa menjawab? Ada? Masa 30 orang, 29 orang ini diam semua nih? Kalau menurut pendapat Diva gimana Diva? Ngomong aja, salah juga nggak apa-apa kok, nggak dihukum ya. Diva Syafila ada? Diva? Ya Pak, halo. Ya. Boleh diulangi Pak, mohon maaf. Nah ini dalam rangka kita menganalisis ya, menganalisis kejadian naiknya harga minyak goreng itu kan tidak hanya terpengaruh dengan adanya situasi di dalam negeri ya, dalam domestik kita, tapi juga terpengaruh dengan adanya demand, tuntutan dari eksternal atau masyarakat internasional gitu. Bisa nggak menjelaskan bagaimana sampai harga minyak goreng itu naik? Ada pengaruh, saling mempengaruhi antara demand yang ada di domestik dengan adanya yang di internasional gitu. Paham nggak, Diva? Paham Pak, sebentar. Kalau yang Diva tahu ya Pak, karena ini Pak ada beberapa oknum sama dari pihak kemarin teh Diva baca dari kayak ketua apa gitu. Penyebabnya gara-gara ketua itu yang nyembunyiin beberapa minyak, akhirnya minyaknya di Indonesia jadi naik, terus ke luar negeri juga jadi langka gitu Pak. Padahal kan Indonesia juga banyak gitu penghasil minyak, udah banyak perkebunan sawit gitu Pak kalau yang Dipa tahu. Ya betul ya. Jadi memang ini kan kalau kita bicara masalah kita terapkan ya, saya sudah mengajarkan teori sistem ya kepada teman-teman. Kalau kita anggap kebijakan kenaikan harga minyak goreng itu kan satu hal yang dipengaruhi bukan hanya tuntutan dari dalam negeri ya dalam negeri ya, tapi juga ini ada tuntutan dari internasional karena kalau dijual harga ke luar negeri itu harga minyak gorengnya tinggi gitu. Karena apa? Kenapa dijual ke luar negeri? Karena kan ada kebutuhan dari luar kan, adanya permintaan kan. Kita bicara ekonominya ada permintaan, ada penawaran kan kayak gitu. Nah sekarang permintaan dari luar negeri itu ada gitu.
Ada, padahal di dalam negeri pun ini masih dibutuhkan minyak goreng itu. Tapi pemerintah ini justru beberapa oknum pemerintahan ini menyetujui adanya ekspor gitu, ekspor minyak goreng ke luar negeri gitu, dengan harapan nanti kalau diekspor ini harganya kan tinggi. Harganya tinggi itu berarti ada income kepada pemerintah, ada juga income kepada pengusaha gitu. Tapi yang menderita siapa? Rakyat kan gitu. Nah, ini oknum-oknum ini ya memahami kondisi demand internasional gitu loh. Nah, padahal kita bisa aja tidak menjual, kan tidak harus kita menjual barang minyak goreng itu ke luar negeri. Tetap aja kita memenuhi internal kebutuhan dalam negeri. Kecuali kita sudah surplus minyak goreng, baru kita jual ke luar negeri kayak gitu. Nah, ini ada kesalahan di sini dan Presiden Jokowi mengakui bahwa kebijakan minyak goreng ini gagal gitu. Bagaimana mengatasi minyak goreng ini gagal? Nah, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu jadi persoalannya kalau kita kembali kita memahami bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini, meskipun kebijakan publik itu sepertinya bernuansa domestik gitu ya, tapi ada pengaruh internasional gitu, ada demand gitu ya. Itu minyak goreng. Begitu juga kenapa coba teman-teman perhatikan Petrolite itu naik, Petramax itu naik gitu, Pertamax dari 9.000 sekarang sudah 12.500 gitu. Nah, ini ada kenapa dia naik, kita perhatikan bagaimana interaksi internasional ya dengan domestik gitu. Harga minyak internasional itu berapa gitu, harga yang berlaku di dalam negeri seperti apa. Nah, ini tentunya ada interaksi antara demand dari luar ya yang menuntut harga itu disamakan dengan harga internasional, padahal di harga minyak di Indonesia itu sudah disubsidi gitu loh, sudah disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Kalau kita mengikuti harga internasional mungkin harganya sudah berapa, misalnya 15.000 gitu, tapi karena masih disubsidi ya, jadi Petramax itu naik 12.000 gitu ya. Petralite ini masih berapa, 7.000 atau berapa, nanti akan naik juga nih otomatis karena tuntutan global gitu ya. Itu kemudian perang ya, ini teman-teman paham nggak sekarang ada perang Ukraina dengan Rusia? Nah, itu juga berpengaruh, tidak hanya persoalan itu cepat atau lambat itu akan mempengaruhi domestik kita gitu. Nah, mungkin sekarang belum terasa gitu ya. Yang sudah terasa itu apa? Misalkan impor gandum kita ternyata banyak dari Ukraina gitu ya. Gandum yang kita konsumsi untuk roti, untuk hal-hal lain gitu juga ternyata kita impor kepada Ukraina. Nah, otomatis kan harga gandum ini naik gitu ya. Harga gandum ini naik. Ini otomatis kenapa? Tadi kita ini kalau menurut teorinya globalisasi ini tidak ada satupun negara ini yang membatasi diri, pasti dia berpengaruh gitu. Berpengaruh kepada negara lain gitu. Nah, belum lagi nanti pengaruh-pengaruh lainnya seperti apa misalnya, apa kita berurusan dagang dengan Rusia, urusan dagang dengan Ukraina, itu pasti ada pengaruhnya ya. Nah, sedikit atau banyak itu pasti berpengaruh karena kita hidup sebagai masyarakat, tidak hanya sebagai masyarakat Indonesia, kita hidup sebagai masyarakat dunia ya, yang satu sama lain saling berinteraksi, yang dikatakan sebagai borderless world ya, dunia tanpa batas ya. Apalagi dengan adanya internet ya, hari ini teman-teman nge-tweet itu ya, atau Facebook atau nge-WA itu hari itu juga teman-teman, detik itu juga bisa dilihat oleh masyarakat internasional. Di Facebook ada upload apa itu sudah bisa terlihat, di Twitter, di apa itu semua, karena kita sudah adanya borderless world ini, dunia tanpa batas. Itu di bidang sistem informasi ya, terlebih dari sistem ekonomi, sistem politik, semua kita saling berpengaruh dengan ekonomi global ini. Nah, kemudian teman-teman ada kelompok lain ya, namanya kelompok yang skeptis, kelompok yang menganggap bahwa globalisasi bukanlah merupakan fenomena yang baru, tapi mempunyai akar sejarah yang panjang. Kelompok ini menganggap bahwa tesis kaum hiperglobalis secara fundamental cacat dan secara politik adalah naif karena menganggap remeh kekuasaan pemerintahan secara nasional dalam mengatur kegiatan ekonomi internasional. Jadi menurut pendapatnya skeptisisme ini bahwa
globalisasi itu ya memang ada gitu, dan itu sudah menjadi satu fenomena yang umum ya di masyarakat, di mana kita pun hidup sebagai masyarakat global gitu. Tapi bukan berarti ya demokrasi melemah globalisasi melemahkan kekuasaan pemerintahan yang ada gitu loh. Tetap pemerintahan itu memiliki aturan, tetap memiliki kekuasaan dalam mengatur domestik ya. Seperti itu. Ya ini apa namanya, dalam kasus-kasus yang ada itu meskipun ada tuntutan misalkan minyak goreng itu harus dijual ke internasional, tapi ini bagus, saya hargai pemerintahan Jokowi ya dengan membatasi, melarang penjualan minyak goreng ke luar negeri gitu. Kalau nggak dibatasi, tidak dilarang, itu otomatis harga ini akan semakin naik. Nah, sekarang meskipun harganya belum normal gitu ya, masih dalam fluktuatif gitu ya, tapi paling tidak stok minyak itu sudah mulai banyak gitu. Tidak lagi orang ngantri minyak ya, tidak lagi orang susah mencari minyak gitu ya. Ini kan otomatis ya harga gorengan naik, harga apa naik. Tapi sekarang sudah teratasi secara terbatas ya, belum optimal ini. Masih pemerintah bekerja keras bagaimana mengatasi persoalan minyak goreng ini sampai dengan saat ini. Tapi at least dengan adanya kebijakan langsung dari presiden bahwa dilarang untuk ekspor minyak goreng, itu otomatis sedikit tidak memberikan angin segar bagi perbaikan kebijakan ya terkait dengan penyediaan pelayanan stok minyak goreng di dalam negeri. Kelompok ini melihat bahwa kekuatan global sendiri sangat bergantung pada kekuatan mengatur pemerintahan nasional, menjamin liberalisasi ekonomi. Mereka menyatakan bahwa apa yang disebut sebagai pasar global dikonsepsikan oleh kaum hiperglobalis pada dasarnya hanya dilebih-lebihkan. Jadi artinya dia kritik terhadap hiperglobalis bahwa yes, kita mengakui adanya globalisasi, tapi globalisasi bukan berarti melemahkan kedaulatan rakyat, melemahkan kedaulatan negara. Negara kita tetap eksis dan memiliki semacam hak ya untuk mengatur dalam negeri gitu, gimana kondisi dalam negeri kita ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kelompok transformasionalis ya. Pandangan kelompok ini adanya keyakinan bahwa pada permulaan milenium baru, globalisasi adalah kekuatan utama di balik perubahan-perubahan sosial ekonomi politik yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tataran dunia ya. Mereka menyatakan bahwa proses globalisasi yang tengah berlangsung saat ini secara historis belum pernah terjadi sebelumnya, di mana tidak ada lagi perbedaan antara internasional dan domestik karena hubungan-hubungan internal dan eksternal tidak menjadi jelas. Jadi memang betul ya apa yang sekarang ini kan globalisasi itu membawa di masyarakat, di mana masyarakat ini sudah udah blended gitu ya, jadi masyarakat internasional juga gitu ya, meskipun kita memiliki kedaulatan gitu. Para pendukung transformasionalis ini mempunyai keyakinan bahwa globalisasi yang berlangsung dewasa ini menempatkan kembali fungsi kekuasaan pemerintahan secara nasional. Salah satu pandangan penting dari kaum transformasionalis adalah negara tidak lagi bersembunyi di balik kedaulatan nasional. Sebaiknya kekuasaan negara bangsa ini dalam mengambil keputusan harus disejajarkan dengan lembaga-lembaga governance global dari sudut pandang hukum internasional. Makanya sekarang ada G20 ya, ada sekarang ada pertemuan di Bali ya terkait dengan pertemuan negara-negara itu. Ini kaitannya apa? Bahwa memang Indonesia memiliki andil juga ya, dalam rangka mewujudkan governance global ya, secara global. Termasuk Indonesia menyarankan kepada PBB untuk menghentikan perang yang ada di Ukraina. Jadi kita pun bukan artinya main dalam negeri aja, kita pun harus jadi berpengaruh ya di luar negeri dalam rangka kita menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif gitu ya. Dalam kondisi ini negara bangsa mengelola dirinya sendiri dan sebagai unit otonom lebih merupakan klaim normatif dibanding sebagai sebuah pernyataan yang deskriptif ya. Nah, teman-teman, ini ada driving force globalisasi, itu adanya revolusi di bidang teknologi komunikasi, semakin rendahnya biaya transportasi dan munculnya ideologi neoliberal. Ini salah satu secara politik ya. Kalau kita kaji bahwa munculnya globalisasi itu akibat adanya revolusi, di-trigger ya, dipicu oleh adanya perkembangan teknologi ya. Nah ini teman-teman bisa Facebook ya, bisa Facebookan
bisa WhatsAppan, bisa Twitteran gitu. Kenapa bisa gitu? Karena punya HP kan gitu. Kalau nggak punya HP bagaimana gitu? Mau nge-tweet gitu ya. Itu kan punya teknologi, akibat dari teknologi informasi yang berkembang, adanya HP, ditemukannya HP, ya ditemukannya internet dan lain sebagainya. Ini sebagai media kita memasuki kancah global gitu. Kemudian semakin rendahnya biaya transportasi. Kalau dulu itu ketika kita pahami bersama bahwa memang ketika dulu taksi, mungkin harga taksi ya, harga-harga lain-lainnya, pesawat itu mahal sekali, tapi dengan adanya perkembangan teknologi ini ya semakin make sense lah kita gitu ya, meskipun harga pesawat itu lumayan, tapi paling tidak ya lebih murah kalau dibandingkan zaman dulu gitu sebetulnya gitu ya. Ketika kita dulu, zaman dulu saya tuh kalau ke Aceh, ke Medan itu sampai puluh-puluh juta, mungkin sekarang nggak sampai, ratusan lah gitu ya, sampai jutaan lah, nggak sampai 5 atau 6 juta gitu ya. Kemudian munculnya ideologi neoliberalisme. Nah, ini munculnya arus perdagangan tadi ya, transnasional global ekonomik ini dinamakan sebagai ideologi neo ya. Neo itu baru, kalau liberal kan lama ya, munculnya tahun 1000. Tapi ini ideologi baru yang muncul yang merupakan kelanjutan dari liberalisme. Meskipun integrasi ekonomi ke dalam ekonomi global dimungkinkan dua faktor ini, tapi ia tidak akan mempunyai arti yang signifikan tanpa ditopang oleh kebijakan yang mendukung ya, berlakunya ekonomi global dalam bentuk liberalisasi pasar-pasar lokal dan nasional. Kebijakan ini membutuhkan kekuatan ideologis yang menggerakkan, yaitu ideologi pasar bebas dan neoliberalisme. Jadi teman-teman harus sadari ya, bahwa Indonesia ini tidak bisa lepas dari globalisasi. Ya. Dengan adanya masyarakat ekonomi global ini otomatis terpengaruh kita ini, ya, perdagangan internasional, adanya aturan-aturan main gitu ya, bangsa-bangsa lain yang mempengaruhi pasar-pasar kita gitu ya. Otomatis kita itu sebetulnya berada dalam konteks tidak hanya dalam negeri, tapi kita berhadapan dengan masyarakat ekonomi global gitu ya. Apa aja tadi ya, minyak goreng tadi pasti berkaitan dengan internasional, harga minyak, BBM, lain sebagainya itu pasti ada kaitan dengan pasar internasional gitu. Nah ini banyak lah kalau kita mau bahas terkait dengan bagaimana liberalisasi ekonomi ini dan pasar-pasar regional ini juga berpengaruh. Termasuk juga kita adanya GATT WTO ya, adanya GATT WTO, kemudian ada ASEAN ya, ASEAN itu juga ada kerjasama ekonomi yang nanti berpengaruh terhadap pasar-pasar lokal dan nasional gitu ya. Baik, itu teman-teman sekalian terkait dengan globalisasi ya. Dan selanjutnya, jika teknologi komunikasi informasi ditambah dengan kemajuan teknologi transportasi mempunyai kontribusi bagi integrasi ekonomi global melalui aliran barang dan jasa, investasi baik besar maupun cepat ya, maka ideologi pasar bebas atau neoliberal menjadi landasan ideologi baru dibukanya pasar-pasar lokal nasional untuk pasar-pasar global melalui kebijakan yang koheren. Bahkan ketika ideologi menjadi the way of thinking, lembaga-lembaga governance global seperti WTO, Bank Dunia, IMF ini, maka liberalisasi pasar-pasar nasional menjadi semakin ekstensif. Jadi adanya interaksi ya antara ekonomi global dan ekonomi secara nasional. Kemudian ini ekses dari globalisasi, adanya interdependensi, artinya saling ketergantungan dan pertumbuhan kapitalisme ya. Ini sudah kita pernah bahas, ini munculnya interdependensi ya, teori ketergantungan yang pernah saya sampaikan pada pertemuan kita membahas tentang jenis-jenis model pembangunan ya. Nah ini karena apa? Ekses globalisasi pasti adanya ketergantungan ya. Gimana pasar global, gimana pasar nasional gitu ya. Kenapa harga gandum naik? Itu karena adanya harga gandum di Ukraina yang naik gitu ya. Kemudian pertumbuhan kapitalis ya, para pengusaha lokal yang memiliki jaringan transnasional bisnis gitu banyak sekali ya. Konglomerasi lah kalau saya bicara masalah ini, pertumbuhan kapitalis ini. Nah, interdependensi di bawah situasi interdependensi yang kompleks, maka kedaulatan akan mengalami pergeseran. Negara bangsa dalam satu batas teritori tertentu tidak akan dapat lagi menggunakan kekuasaan otoritatifnya atas nama kedaulatan nasional, menyangkut persoalan-persoalan dalam negeri yang seharusnya menjadi wewenang otoritatif. Ya. Ini karena dalam ekonomi global, keputusan-keputusan penting mungkin diformulasikan oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang berbasis global. Ya.
Dengan kata lain, otonomi negara telah sedemikian berkurang dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, karena semua kebijakan dan keputusan oleh elit-elit pemegang kekuasaan tidak dapat melepaskan diri dari dampak pengaruh negara lain. Kemudian kelompok tadi ya, ilmuwan bahwa kapitalisme bertentangan dengan demokrasi di sini ya. Ini ada berbagai macam pendapat lah ya. Mereka berpendapat bahwa muatan demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan-gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukan elemen integral dari ekspansi hubungan pasar. Karena itu, menurut pandangan ini, hasil gabungan antara kapitalisme dengan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh equilibrium politik di mana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan otoritarianisme yang inherent dalam kekuasaan kapitalisme. Jadi demokrasi yang sudah kita pelajari ya sejak pertemuan kita jam 10 tadi itu dihadapkan dengan kapitalisme. Kapitalisme ini bukan kapitalisme domestik aja, tapi kapitalisme global. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara proses demokrasi dengan proses kapitalisme? Ya, kita tidak bisa memangkas habis kapitalisme karena kita menganut sistem di mana orang itu dibolehkan untuk berusaha gitu ya. Kecuali teman-teman ada di Rusia atau ada di Cina gitu ya, di mana kekuasaan absolut dari negara itu mengatur swasta gitu. Ya, seperti Jack Ma itu kan bisa ditangkap itu kalau dia macam-macam itu ditangkap oleh pemerintah Cina gitu ya. Nah, Indonesia ini menganut sistem kapitalisme juga gitu ya. Di mana di sini ada pengaturan tentunya ya, ada pembatasan memang, tapi persoalannya dengan pertumbuhan orang kaya di Indonesia ini otomatis di sini akan bersinggungan dengan demokrasi ya. Di mana demokrasi kita pun kan terbuka. Karena demokrasi itu perlu apa? Perlu modal kan ya? Ya, perlu modal gitu loh. Jadi di sini kapitalisme itu orang-orang yang menguasai sistem produksi, orang-orang kaya itu berusaha untuk eksis dalam demokrasi. Nah, teman-teman paham nggak persoalan ini? Harusnya persoalan yang membutuhkan analisis ya. Apa hubungannya demokrasi dengan kapitalisme sekarang? Saya tanya kepada teman-teman, kalau orang jadi bupati, kalau orang jadi wali kota, butuh modal nggak? Saya tanya, butuh modal nggak? Betul Pak, betul. Butuh, ya. Berapa M? Berapa M untuk jadi bupati, jadi wali kota? Ya. Disurvei, coba di googling. Berapa orang butuh? Berapa miliar untuk berapa puluh miliar, bahkan ratusan miliar kalau levelnya seperti daerah-daerah yang basah gitu loh. Itu kan butuh dana yang besar. Siapa yang mendanai itu? Yang mendanai kampanyenya, yang mendanai itu siapa? Ya? Siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Nggak apa-apa, kita kan di sini kebebasan akademik ya. Teman-teman boleh ngomong gitu. Kan kita tidak menuding satu atau dua orang. Kita melihat, berkaca bagaimana sistem demokrasi kita ini berkelindan dengan kapitalis. Ya. Dengan orang-orang pemilik. Kita anggap kapitalisme itu orang-orang pemilik modal gitu. Yang cukong gitu. Cukong. Huda tahu nggak cukong? Orang yang punya kewenangan kan Pak. Orang punya modal, orang kaya. Banyak gitu. Banyak duitnya, bisa modalin gitu loh. Nah gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, coba perhatikan ya. Tapi kita tidak bisa menghilangkan itu. Yang ada kita harus bisa memanfaat saya juga cari kata yang tepat ini apa untuk bisa supaya kita bisa juga mensejahterakan rakyat gitu. Ya gitu. Ya. Ini nggak bisa dihilangkan pasti ya. Ya, punten ya, kita punya presiden Pak Jokowi itu juga kan ada yang ininya, sponsor-sponsornya kan kayak gitu. Ya, ada seperti itu. Gitu. Siapapun ya, Anies Baswedan, pasti ada cukong yang nggak mungkin itu murni gitu kan, dana sendiri. Pasti ada grup-grup parpol, dan parpol itu kan teman-teman saya sudah pernah saya katakan ya, ketua parpol itu juga bisnis juga ya, bisnismen ya, benar nggak? Betul apa bentul? Ketua parpol itu bisnismen juga. Ya. Betul, Kak. Iya, Haritanu tuh punya apa? MNC ya. Surya Paloh itu ketua partai apa? Nasdem. Itu pasti orang-orang kaya semua. Erlangga Hartarto. Itu bos-bos semua itu. Ya. Jadi mereka itu
Jadi apa ya, antara demokrasi dengan kapitalisme itu sudah membaur gitu loh, sudah blended gitu. Jadi kita tidak bisa memisahkan, apalagi di era modernisasi sekarang ini, di mana orang cenderung adanya transaksional, ya, adanya bisnis yang udah luar biasa. Jadi teman-teman ini harus terbuka sebagai mahasiswa, terbelalak matanya. Kita memahami prinsip demokrasi, tapi kita pun harus memahami ada dinamika di sana. Ya. Adanya proses yang saling bersentuhan, saling berkelindan antara demokrasi dengan sistem kapitalisme. Ya. Jadi teman-teman harus melek politik, ya, harus melek bagaimana kita melihat situasi dan kondisi yang ada di hadapan kita ini memang seperti itu. Jadi demokrasi itu butuh modal, butuh ekonomi, gitu ya. Kalau nggak ada ekonomi ya susah. Gitu. Jadi memang disinilah ada peran-peran para pendukung, ya, entah parpol itu yang berbasis pengusaha, gitu ya. Jadi inilah teman-teman gambaran dari demokrasi yang sedang kita lakukan saat ini, ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa menjadi elit-elit yang baik lah, gitu ya, mencontohkan hal yang baik kepada masyarakat. Mereka memiliki modal yang besar, mereka invest dalam demokrasi, tapi berdemokrasilah yang dewasa, gitu ya. Ketika kalah, ketika mereka tidak bisa, ini jangan sampai rakyat yang dirugikan. Seperti itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sisa slide ikutnya kita skip aja ya, karena ini penjelasan terkait dengan hak asasi manusia. Mungkin saya skip aja untuk pertemuan yang akan datang, karena jenuh nanti ya. Teman-teman bisa menyerap dulu, menyerap dulu ya. Demokrasi itu apa? Coba teman-teman setelah mendapatkan perkuliahan yang cukup lumayan ya tentang demokrasi, mulai munculnya demokrasi, kemudian demokrasi berhadapan dengan sistem kapitalisme, berhadapan dengan globalisasi, gitu, menjadikan dinamika yang ada dalam sistem demokrasi yang ada berlaku di negara kita ini, ya. Nah, silahkan teman-teman menganalisis apa yang terjadi di lapangan, gitu ya, apa yang terjadi di masyarakat Indonesia, menjadikan teman-teman lebih dewasa dalam menyikapi persoalan, ya, persoalan-persoalan yang menyangkut tentang demokrasi. Ya. Tetap kita butuh konstitusi, kita butuh ideologi, ya, tapi dalam rangka kita mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu teman-teman, sisa nanti untuk HAM, ya, hak asasi manusia, kita akan sampaikan di pertemuan yang ke-10 ya, betul ya. Mungkin secara luring ya, secara luring, nanti sekaligus juga nanti kita akan coba berdiskusi dengan teman-teman lagi. Jadi teman-teman pahami betul, kalau memahami sistem politik, memahami pembangunan ini tidak seperti kita memahami linier gitu loh. Pasti ada dinamikanya, pasti ada pasang surutnya, karena dalam berdemokrasi, dalam kita berdemokrasi maupun kita bernegara ini, dinamika itulah yang mungkin terjadi di lapangan. Mungkin itu teman-teman, sebelum saya akhiri, saya terbiasa untuk mendownload participant attendance mereka yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Ini kalau saya perhatikan di sini ada 29 orang ya, betul ya? Sudah ya? Iya Pak, tapi tadi sekitar 30 ada yang kelempar kayaknya Pak. Kelempar, jadi hadir semua gitu. Ya Pak, biasanya jaringan Pak. Itu kemudian sekarang tanggal 18 nya. Oke, saya screenshot terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri ya, mungkin ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi terkait dengan materi kita tentang demokrasi. Saya berikan kesempatan bagi teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya apa yang saya sampaikan, dan insya Allah nanti menjadi
teman-teman rekam gitu ya, teman-teman rekam, pahami betul ya tentang demokrasi ini, baca-baca buku sambil melihat di internet ya, googling gitu ya, apa yang terjadi kita di Indonesia ini menjadi bahan pertimbangan kita ya, dalam rangka kita memahami politik pembangunan ini. Jadi pembangunan itu juga ada mekanisme politik yang ada, dan salah satu mekanisme politik adalah demokrasi. Baik, itu saya akhiri pertemuan kita di pagi sampai siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.